Nah, sekarang apa sih yang harus kita waspadai selama proses nifas atau setelah melahirkan hingga 42 hari? Sini yang pertama, harusnya darah yang keluar berupa flek, tidak berupa darah segar yang banyak. Jika pendarahan yang banyak keluar dari jalan lahir, segeralah cari pertolongan. Yang kedua, keluar cairan berbau dari jalan lahir. Seperti yang tadi kita sebutkan, flek itu harusnya pada 2 hari pertama, 3 hari pertama mungkin masih merah. Lalu berikutnya akan berubah jadi kuning, lama-lama jadi bening, dan akhirnya hilang. Nah, kalau misalnya keluar fleknya ini berbau sekali, hati-hati infeksi. Sehingga carilah pertolongan jika dirasa flek yang keluar lebih bau daripada yang seharusnya. Yang ketiga, demam lebih dari 2 hari. Ini juga tanda infeksi, sehingga harus dikawal setelah melahirkan, bukan berarti tugasnya selesai. Suami dan juga keluarga bertanggung jawab juga terhadap proses nifas. Yang keempat, bungkak di muka, tangan, ataupun kaki, mungkin dengan sakit kepala dan kejang-kejang. Poin keempat ini sangat penting karena mungkin ibu-ibu sudah sering dengar yang disebut dengan preeklamsia. Preeklamsia adalah kondisi di mana tensi ibu tinggi selama kehamilan. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apa, tapi setelah ada kehamilan kok belalah tensinya tinggi. Nah, tensi yang tinggi ini biasanya bisa menyebabkan gejala seperti apa? Matanya sembab, bengkak, pusing, kakinya bengkak. Dan ini bisa, yang paling bahaya adalah berubahnya status dari preeklamsi menjadi eklamsi, yaitu kejang. Dan proses ini bisa juga terjadi bahkan setelah bayinya lahir. Sehingga justru pada saat periode nifas, ini mungkin banyak ibu yang sudah mulai lengah. Sehingga harus hati-hati, selalu tetap dikontrol dan selalu kontrol ke ibu bidan, atau dokter, atau petugas kesehatan terdekat. Berarti tidak masa kehamilan. Aja kalau bisa juga masa pasca kelahiran. Ya, jadi nifas itu juga masih dalam masa persalinan. Ya. Karena yang kelima, payudara bengkak kemerahan disertai rasa sakit. Ya, seperti tadi kita jelaskan bagaimana posisi yang menyusui yang harusnya baik supaya menghindari terjadinya infeksi, lecet dan lain-lain ya. Yang keempat, yang keenam puting lecet, dan yang ketujuh mengalami gangguan jiwa. Ibu pernah nggak merasakan sedih atau bagaimana setelah melahirkan? Karena kan banyak yang mengalami postpartum depresi. Setelah lahir kita rasanya kayak ditinggal, lebih banyak perhatian yang ditujukan kepada anak. Suami juga jarang nanyain kita, nanyain anaknya. Mertua juga nanyain kita, nanyain anaknya. Jadi iri sama anaknya ya. Semacam iri sama anaknya. Ibu sempat nggak mengalami itu dulu? Enggak ya. Tapi justru banyak kan seneng kan kalau anak sudah lahir, perhatian kita maksimalnya sama anak. Indah ya. Nah, berikutnya adalah program KB pasca salin. Setelah kita melakukan persalinan, kita juga harus berpikir kapan kita mau hamil lagi. Apakah kita sudah cukup? Apakah kita akan menunda dan akan menambah? Dan apakah kita sudah tidak mau hamil lagi? Sehingga ini menjadi pilihan program keluarga berencana. Ya, mengapa setelah bersalin ibu perlu ikut program KB? Yaitu satu, untuk mengatur agar jarak kehamilan tidak terlalu dekat, lebih dari 2 tahun yang ideal. Ya, yang kedua, agar ibu punya waktu untuk menyusui dan merawat bayi, menjaga kesehatan ibu serta mengurus keluarga. Ibu Yuli anaknya berapa sekarang? 1. Ada rencana mau tambah lagi? Enggak. Oh enggak. Jadwal dok. Siap. Nah ini kita bagi menjadi 2, yaitu metode jangka panjang yang sangat efektif. Sini kita punya IUD atau kita sebut biasanya spiral, ya. Ini atau kita juga bisa menggunakan implan atau yang biasanya lebih dikenal dengan tok susu, ya. Kalau ini susu ini atau implan kita pasang di tangan, kalau spiral itu masuk ke dalam rahim. Nah, kalau yang AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim atau implan atau spiral itu non hormonal, sehingga tidak terjadi perubahan hormon pada ibu-ibu sekalian. Nggak takut gemuk ya dok ya? Nggak takut gemuk, nggak bikin gemuk. Paling efek samping yang biasanya dikeluhkan itu adalah
fansnya Fansnya banyak ya. jadi lebih banyak ya Bu ya. Ya. Nah, berikutnya ada juga yang sangat efektif dengan pemakaian yang benar, namun perlu pengulangan. Artinya Ibu perlu bolak-balik untuk datang ke fasilitas kesehatan. Kalau yang spiral ini satu kali pasang bisa bertahan hingga 10 tahun, dan kalau yang implan ini bisa bertahan hingga 3 tahun. Ya. Nah, ini yaitu dalam bentuk yang harus pengulangan, ada yang bentuk suntik 1 bulanan, 3 bulanan, dan juga pil. Bu Yuli pernah nggak konsumsi salah satu dari ini? Apa? Yang mana Bu? Yang suntik Yang suntik 1 Iya. bulan atau 3 bulan? dulu 3 bulan. Ada efek sampingnya nggak Bu? Gemuk nggak? Bener nggak gemuk? Enggak begitu sih. Nggak begitu ya? Nggak begitu. Ya, Kalau gemuknya itu tergantung kita pola makannya. makannya lagi Bu ya. Iya. Ya, selain itu kita juga punya pilihan yang lebih mudah, yaitu kondom. Kalau digunakan secara efektif dan rutin dan rajin, ini justru merupakan alat kontrasepsi yang baik Ibu ya. Dan juga dengan cara menyusui. Tapi kalau lupa kondomnya, Nah, itu yang nah itu yang repot. bahaya. Ya, kalau ada pertanyaan nanti Ibu bisa sampaikan di grup WhatsApp masing-masing desa. Ya, oke, mungkin sekian ya Bu ya dari kita di Ya. pertemuan kedua. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, segera kontak. Nanti ada di grup WhatsApp masing-masing. Saya Dr. Rian, dan ini Yuli. Ibu Yuli. Kami pamit undur diri. Sampai ketemu di pertemuan Ibu Hamil berikutnya. Selamat siang, terima kasih.